Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Rauf dengan NIM 2311-2003 dari Teknik Komputer ingin mempresentasikan terkait hasil tugas saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS semester pada semester 3 ini. Oke, di sini saya ada memilih tema dengan berjudul arsitektur font Neumann versus arsitektur dari Harvard. Oke, mungkin nanti di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa poin. Di sini salah satunya yaitu yang pertama ada latar belakang dan tujuan, yang kedua ada konsep dasar arsitektur komputer, yang ketiga ada ciri-ciri utama, yang keempat diagram manfaat dan tantangan, yang kelima karakteristik dan perbandingan, dan terakhir nanti ada yang namanya kesimpulan. Next. Lanjut. Jadi latar belakang dalam kenapa kok saya memilih judul ini, itu salah satunya yaitu arsitektur komputer merupakan elemen fundamental dalam rancangan sistem komputasi modern. Dua arsitektur yang paling dikenal dalam dunia komputasi adalah arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, kedua arsitektur ini itu memiliki pendekatan berbeda dalam pengolahan memori dan instruksi yang mengaruhi kinerja serta efisiensi sistem komputer. Nah, tujuan pembuatan ini itu yaitu makanya ini bertujuan untuk membahas konsep dasar arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard, menganalisis perbedaan utama antara keduanya serta dalam evaluasi manfaat dan tantangan dalam penerapan dua sistem ini. Konsep dasar arsitektur komputer. Yang pertama kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu apa sih arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, di sini yang dinamakan arsitektur von Neumann diperkenalkan oleh yang namanya John von Neumann pada tahun 45. Konsep dasarnya adalah penggunaan satu memori utama untuk menyimpan data dan instruksi secara bersama-sama. Dengan pendekatan ini, komputer membaca dan menulis dan menggunakan satu jalur bus yang sama. Jadi dengan namanya ini diambil sebagai judul von Neumann, diambil jadi salah satu penemunya. Oke, terus arsitektur komputer adalah memisahkan jalur memori antara data dan instruksi. Hal ini memungkinkan kesimpulan terhadap data dan instruksi sehingga menjalankan kinerja sistem. Nah, untuk ciri-ciri utama apa perbedaan dari kedua sistem ini adalah arsitektur nomor data dan instruksi disimpan dalam satu memori utama menggunakan satu jalur bus untuk mengakses memori. Memungkinkan modifikasi instruksi selama eksekusi program atau yang disebut misalnya self auditing code. Terus yang keempat, ready terhadap von Neumann karena satu jalur dipergunakan untuk data dan instruksi. Terus ciri utama dari arsitektur Harvard sendiri itu yang pertama memori instruksi dan memori data terpisah, berarti tidak menyambung, tidak terpisah, dan memiliki jalur bus yang berbeda untuk instruksi dan data. Memiliki jalur bus dia. Terus keamanan lebih baik karena kode dan data tidak tercampur. Gambar lebih cepat dan eksekusi dibandingkan dengan arsitektur normal. Jadi bisa dibilang dari kedua itu lebih baik atau lebih keren dengan arsitektur Harvard. Next. Nah, ini salah satu bentuk diagram dari kedua sistem ini. Von Neumann itu dibayangkan seperti mikroprosesor, sedangkan Harvard arsitektur itu dibayangkan sebagai mikrokontrolernya. Jadi input output data, CPU, memori, program memori, dan data memori. Pokoknya nanti saya pahami. Jadi intinya tuh
diagramnya tuh kalau von Neumann itu diberikan mikroprosesor, sedangkan Harvard arsitektur itu mirip dengan microcontroller. Next, manfaat dan tantangan. Manfaat dan tantangan dari kedua arsitektur ini memiliki, yang pertama arsitektur von Neumann itu memiliki manfaat desain lebih sederhana dan murah, lebih fleksibel dalam modifikasi code. Terus untuk tantangannya sendiri, pertama rentan terhadap deadline, kecepatan eksekusi lebih rendah dibandingkan tempat. Sedangkan di arsitektur von Neumann itu memiliki manfaat yang pertama yaitu kecepatan eksekusi lebih baik, jadi enggak lebih keren. Terus yang kedua lebih aman karena data instruksi terpisah, tidak nyambung datanya tersebut. Tantangannya desain lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak hardware. Jadi kita bisa memilih keduanya itu tergantung kebutuhan kita nantinya. Tidak bisa memilih mana yang baik, itu nggak bisa. Jadi nanti itu tergantung kebutuhan. Lanjut ada karakteristik dan perbandingan. Karakteristik sendiri dalam memori arsitektur von Neumann itu satu untuk data dan fungsi data ada buffer terpisah untuk data dan fungsi. Kedua dalam karakteristik jalur bus itu von Neumann itu satu jalur bersama, sedangkan Harvard itu dua jalur besar. Terus karakteristik ketiga ada kecepatan eksekusi. Dalam Neumann lebih lambat. Nah, benar kan? Kecepatan lebih lambat. Dengan Harvard lebih cepat karena akses paralel. Keempat ada modifikasi code. Karakteristik keempat ada modifikasi code. Neumann-nya bisa, sedangkan Harvard tidak bisa. Karakteristik terakhir kompleksitas. Von Neumann lebih sederhana, sedangkan Harvard lebih kompleks. Nah, kesimpulan terakhir, jadi kesimpulan dari kedua arsitektur ini yaitu arsitektur kesimpulannya yaitu arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi tergantung penggunaan. Nah, jadi tergantung penggunaannya, tidak mesti salah satu bisa pilih baik mana, tidak bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Von Neumann lebih umum digunakan dalam komputer pribadi karena apa? Karena desainnya yang sederhana dan fleksibel. Sementara Harvard unggul dalam kecepatan dan keamanan, terutama dalam sistem pertama. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya sendiri untuk kesempatan kali ini. Kalau lebihnya mohon maaf, tidak ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.